Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu harapan dari Bu Nur bahwa anak-anakku semua, khususnya kelas 9, semuanya diberi kesehatan, tidak kurang suatu apapun. Marilah anak-anak, kita kembali lagi dalam pembelajaran daring. Sebelum kita lanjutkan materi ini, mari kita berdoa dulu dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Anak-anakku, dengan doa ini semoga pembelajaran ini nanti bisa membawa pemahaman kepada kamu tentang materi yang akan Bu Nur sampaikan. Untuk sekarang materi kita tetap seperti 2 minggu yang lalu, karena minggu kemarin itu adalah kita free, adalah Independence Day ya. Untuk sekarang kita lanjutkan, masih berkaitan dengan expressing agreement and disagreement. Semua itu sudah kamu catatkan, unit 1 ataupun unit 2. Mohon untuk semuanya, karena nanti pada saat ulangan, baik itu PTS maupun ulangan semester, kalau kamu tidak mempunyai catatan, itu nanti kamu tidak bisa belajar, karena ini sistemnya adalah online. Maka dari itu, saya mohon kepada kamu semua untuk mencatat ringkasan yang sudah ditayangkan. Nanti juga ada ringkasan, kamu harus mencatat ini juga ya. Nah, sekarang kita lihat, saya tidak akan mengulangi expressing agreement and disagreement itu bagaimana, itu sudah kita pelajari 2 minggu yang lalu. Dan tugas kamu hanya untuk mencatat aja di buku catatan. Nah, sekarang terkait dengan hal ini kita akan membahas atau kita akan mempelajari tentang kata penghubung atau conjunction ya. Kata penghubung yang digunakan di sini adalah so that, to, and in order to. Nah, so that dan in order to itu mempunyai arti yang sama, yaitu supaya. To itu mempunyai arti untuk. Kalau kamu biasanya menggunakan kata to itu untuk artinya kepada, ya kan? To Mrs. Dian, to Miss Indah and so on, ya, itu artinya kepada. Tetapi kalau digunakan untuk conjunction itu bedanya. To yang digunakan sebagai preposition dan to yang digunakan sebagai conjunction atau kata penghubung. Nah, kalau to yang digunakan untuk kata penghubung mempunyai arti untuk, dan itu must be followed by verb 1, diikuti oleh kata kerja bentuk pertama ya. Sedangkan kata so that and in order to itu perbedaannya, kalau so that itu diikuti oleh clause atau kalimat. Namanya sebuah kalimat itu selalu ada subjek dan kata kerja itu ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau so that itu diikuti oleh clause atau kalimat, dan kalimat atau clause itu selalu di dalam kalimatnya ada subjek dan kata kerja. Contoh aja kamu lihat di situ.
We should eat enough fruit so that we will be healthy. Kata so that diikuti oleh we. We di situ sebagai subjek. Will be healthy itu yang sebagai kata kerjanya, ya. Maka dari itu bedanya dengan in order to. Kalau in order to itu diikuti oleh be atau kata kerja bentuk pertama. Jadi to dan in order to itu sama pengikutnya, kata kerja bentuk pertama atau be, tetapi artinya saja yang berbeda. Itu untuk membedakannya, ya. Nah, sekarang kamu bisa melihat contoh yang saya berikan dengan menggunakan kata to dan in order to. Yang diikuti oleh to, ya, kata kerja yang diikuti oleh to itu contohnya we should eat breakfast to do our activities during the day, ya. Kita seharusnya makan sarapan pagi untuk melakukan aktivitas kita selama 1 hari. Nah, di dalam tayangan ini kamu sudah saya berikan resumenya atau ringkasannya, sehingga silahkan ditulis di buku catatan kamu khususnya untuk ringkasan ini, sehingga nanti pada saat kamu ulangan kalau ada soal yang terkait dengan so that, to atau in order to, kamu bisa paham. Bagaimana anak-anak? Bisa dimengerti kalimat yang sudah atau kata penghubung yang sudah dijelaskan oleh Bu Nur? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, kamu bisa melihat tayangan di Facebook kamu tentang exercise yang ada di unit 1, di exercise 1 dan exercise 2. Cara mengerjakan sekarang untuk exercise 1. Exercise 1 itu caranya hanya memilih. Jadi nanti kamu tulis soal itu lengkap nomor 1 sampai 10, kemudian yang merupakan jawabannya kamu beri garis bawah, atau yang salah kamu beri silang. Tahu ya maksudnya? Jadi misalkan kamu yang betul so that, contoh nomor 1, berarti so that bisa digaris bawah atau to bisa disilang, sehingga kalau saya mengkoreksi akan tahu jawabannya yang mana. Paham anak-anak? Coba kamu perhatikan di dalam soal nomor 1, the girls is studying very hard at the moment. Kamu suruh milih so that atau to. Pass her exam next month. Sudah jelas tadi saya jelaskan kalau so that itu diikuti oleh clause atau kalimat. Sedangkan clause atau kalimat itu kalimatnya lengkap, ada subjek, ada kata kerja. Sedangkan setelah kata yang ada di dalam kurung itu adalah pass her exam, nah itu ada apa tidak subjeknya? Kalau tidak ada berarti kalau kamu memilih so that berarti salah. Betulnya adalah pass, karena pass itu adalah kata kerja bentuk pertama. Itu contoh, ya, contoh nanti kalau mengerjakan soal nomor 1 sampai 10. Bagaimana anak-anak, jelas? Saya kira jelas, ini mudah sekali. Sekarang yang exercise 2. Exercise 2 itu hanya menggabung 2 kalimat digabung menjadi 1 kalimat,
tetapi dengan menggunakan kata so that saja. Perintahnya sudah jelas, rewrite the sentences with so that. Example-nya itu ada 2 kalimat. Kalimat yang pertama adalah I went to bed earlier last night. Kalimat yang kedua, I didn't want to get up late. 2 kalimat itu bisa kita gabung dengan menggunakan kata so that. Caranya, I'll go to bed earlier tonight so that I won't get up late. Ya, jadi saya akan tidur lebih awal nanti malam supaya saya tidak bangun terlambat. Nah, sekarang soal yang nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Soalnya kamu tulis terlebih dahulu, kemudian jawabannya ada di bawahnya. Diberi jarak 1 garis, kemudian dikerjakan nomor 2, soalnya ditulis, jawabannya di bawahnya. Begitu seterusnya. Jelaskan anak-anak, hanya menggabung dengan menggunakan kata so that saja. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan berarti, atau misal nanti kalau kamu masih bingung bisa langsung menjabri Bu Nur ya. Kemudian saya minta tolong kepada kamu semua, khususnya kelas 9A sampai kelas 9H yang belum mengumpulkan tugas exercise 1 dan 2 di unit 1, mohon saya harap untuk mengumpulkan. Terakhir saya tunggu hari Sabtu minggu ini dengan soal atau tugas yang hari ini saya berikan. Saya tunggu sampai hari Sabtu minggu ini, ya, paham ya? Kalau nanti tidak mengumpulkan berarti mohon maaf Bu Nur tidak bisa memberikan nilai kepada kamu karena kamu tidak mengumpulkan tugas yang sudah saya berikan. Masih enak loh, masih diberi waktu yang sekian lama. Yang belum mengerjakan saya tunggu ya. Masih banyak, nanti akan saya share sampai hari Sabtu, saya tunggu. Kalau sudah selesai hari Sabtu berarti hari Minggu sudah saya rekap. Hari Senin akan saya share ke wali kelas kamu masing-masing siapa yang belum mengumpulkan. Mengumpulkannya bagaimana? Difoto lewat WA, dikirim lewat WA boleh, tetapi kamu harus memberikan identitas kamu yang lengkap. Contoh aja yang kemarin itu ada yang mengumpulkan tidak diberi kelas, hanya nomor hanya nama saja. Itu akan membingungkan saya. Maka dari itu tolong identitas kamu diberi nama yang lengkap, kelas berapa, nomor absen berapa. Ya, dikerjakan di kertas folio 1 lembar saja cukup, tidak perlu 2 lembar. Ya, mohon kerjasamanya anak-anak supaya kamu semua bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat dan bisa mengerjakan tugas dengan baik dan bisa menjadikan kamu anak yang sukses ya. Tetap semangat, dikarenakan pandemi ini cukup lama, maka harapan sekolah, harapan Bu Nur, kamu tetap menjaga kesehatan, tetap semangat mengikuti pembelajaran daring dari Senin sampai Jumat. Yang hari Sabtu itu pelajaran yang saya kira sangat ringan bagi kamu. Khusus untuk anak super tetap mengikuti HJ, hafalan juz amma itu juga tetap ada perhitungan nilainya dan kehadiran kamu. Kalau kamu tidak hadir pasti akan saya cek terus ya.
Maka dari itu mohon kerjasamanya untuk tetap mengikuti pembelajaran ini, dan mari kita berdoa bersama-sama supaya pandemi COVID ini bisa cepat hilang, sehingga kita akan mengadakan pembelajaran tatap muka dengan mudah tanpa rasa galau atau rasa was-was, dikarenakan virus ini masih ada. Kalau nanti sudah hilang, dinyatakan zonanya sudah hijau, berarti kita bisa mengadakan pembelajaran dengan tatap muka. Nah, anak-anak, terima kasih atas perhatian, tetap fokus pada pembelajaran sehingga yang kamu kerjakan semuanya betul. Dari saya, mari kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Ada kurang jelasnya bisa kamu japri ke Bu Nur lewat nomor yang sudah ada di Facebook kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.